Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Ibu Sunarti selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang beranggotakan yang pertama Nafadila Utami dengan nomor pokok mahasiswa 201446000122. Yang kedua, Nur Wahidah 201446000129. Yang ketiga, Abida Nugrahaini dengan NPM 201446000143. Yang keempat, saya sendiri, Putri Felita Listiani, 201446000145, dan yang terakhir, Ferry Ferianto dengan NPM 201446000146. Baik, di sini kami akan menyampaikan materi mengenai sintaksis dan pembelajarannya di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abida Nugrahaini, NPM 201446000143. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sintaksis dalam ilmu linguistik. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sat yang berarti dengan dan kata taten yang berarti menempatkan. Jadi secara etimologi berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Yang kedua, sintaksis merupakan bagian dari ilmu bahasa yang di dalamnya mengkaji tentang kata dan kelompok kata yang membentuk frasa, klausa, dan kalimat. Selanjutnya ada ruang lingkup kajian sintaksis yang terdiri dari 3. Yang pertama ada frase, yang kedua klausa, dan yang ketiga kalimat. Frase merupakan suatu kelompok kata yang terdiri atas 2 kata atau lebih yang membentuk suatu kesatuan yang tidak melampaui batas subjek dan batas predikat. Yang kedua ada klausa. Klausa adalah sebuah konstruksi yang di dalamnya terdapat beberapa kata yang mengandung unsur predikat. Dan yang terakhir ada kalimat. Kalimat adalah tuturan yang mempunyai arti penuh dan turunnya suara menjadi ciri sebagai batas keseluruhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidah, NPM 201446000129. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penulisan kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Unsur kalimat itu adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita uraikan satu persatu. 1. Subjek. Subjek sering disebut pokok kalimat, adalah unsur utama kalimat. Subjek menentukan kejelasan makna kalimat. Penempatan subjek yang tidak jelas atau tidak tepat dapat mengaburkan makna kalimat. Keberadaan subjek dalam kalimat berfungsi: A. Membantu kalimat dasar, luas, tunggal, dan majemuk. B. Memperjelas makna. C. Menjadi pokok pikiran. D. Menegaskan atau memfokuskan makna. Cari subjek dalam kalimat. Ada beberapa hal yang perlu diketahui, antara lain: 1. Subjek pasti kata benda atau kata yang dibendakan. 2. Subjek merupakan jawaban dari pernyataan kata apa yang atau siapa yang. 3. Subjek berupa kata atau frasa benda. 2. Predikat. Predikat adalah unsur penjelas dalam kalimat yang muncul secara eksplisit. Keberadaan predikat dalam kalimat berfungsi: A. Membentuk kalimat dasar, kalimat tunggal, kalimat luas, dan kalimat majemuk. B. Menjadi unsur penjelas, yaitu memperjelas pikiran atau gagasan yang diungkapkan dan menentukan kejelasan makna kalimat. C. Menegaskan makna. Dan D. Membantu kesatuan pikiran. Untuk mencari atau menentukan predikat dalam kalimat, ada beberapa hal yang harus diketahui, antara lain: A. Predikat dapat berupa kata benda, kata kerja, kata sifat, atau kata bilangan. Predikat dapat berupa kata atau frasa. C. Predikat merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. D. Predikat dapat diingkarkan dengan kata tidak atau bukan.
3. Objek. Objek merupakan pelengkap yang membantu kesatuan dalam kalimat. Jika subjek dan predikat dalam kalimat cenderung muncul secara eksplisit, objek dalam kalimat tidak demikian. Artinya, kehadiran objek bergantung pada jenis predikat kalimat dan ciri khas dari objek tersebut. Kalimat yang predikatnya intransitif berarti predikatnya tidak memerlukan objek. Predikat yang memerlukan objek biasanya berupa kata kerja berkonfiks mekan atau mei, misalnya mengambilkan, mengumpulkan, mengambili, melempari, mendekati. Dalam kalimat, objek berfungsi membentuk kalimat dasar pada kalimat berpredikat transitif, 2. memperjelas makna kalimat, dan 3. membentuk kesatuan atau kelengkapan pikiran. Untuk mencari atau menentukan objek kalimat perlu diperhatikan hal-hal berikut. A. Objek berupa kata benda. B. Objek selalu terletak atau melekat setelah predikat atau tidak dapat disisipi unsur kalimat yang lain. C. Objek tidak didahului kata depan. D. Objek merupakan jawaban atas pertanyaan apa atau siapa yang terletak langsung di belakang predikat transitif. Pelengkap adalah hasil dari predikat dengan pertanyaan apa. 5. Keterangan. Keterangan berfungsi menjelaskan atau melengkapi informasi pesan-pesan kalimat. Apabila kalimat tidak ada keterangannya, informasi menjadi tidak atau kurang jelas. Untuk mengetahui atau menentukan keterangan kalimat, perlu diketahui hal-hal berikut. Keterangan bukan unsur utama kalimat, tetapi kalimat tanpa keterangan akan membuat pesan menjadi tidak atau kurang jelas dan tidak lengkap. Misalnya surat undangan. Apabila tanpa keterangan maka menjadi tidak komunikatif. B. Letak keterangan kalimat tidak terikat posisi. Maksudnya dapat di awal, di tengah, atau di belakang kalimat. C. Keterangan dapat berupa keterangan waktu, tujuan, tempat, sebab, akibat, syarat, cara, posesif atau posesif ditandai kata meskipun, walaupun, atau biarpun, dan pengganti nomina atau menggunakan kata bahwa. D. Keterangan dapat berupa keterangan tambahan berupa aposisi yang dapat menggantikan subjek. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ferry Ferianto dengan NPM 201446000146. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan kalimat yang baik dan benar. Kalimat yang baik adalah kalimat yang efektif, yaitu kalimat yang dapat menyampaikan pesan atau informasi secara tepat. Pertama, kalimat disusun secara padu. Yang dimaksud dengan kepaduan dalam kalimat adalah adanya hubungan timbal balik yang jelas di antara unsur-unsur kata atau kelompok kata yang membentuk kalimat tersebut. Kepaduan dalam kalimat akan rusak karena salah dalam penempatan kata depan. Contohnya, laporan ini saya harus perbaiki secepatnya. Perbaikan kalimatnya, laporan ini harus saya perbaiki secepatnya. 2. Kalimat yang sejajar. Kesejajaran bentuk berarti pengungkapan gagasan-gagasan yang sama fungsinya dalam suatu bentuk atau struktur yang sama pula. Bila salah satu gagasan dinyatakan dalam bentuk benda, gagasan lain memiliki fungsi yang sama dinyatakan dalam bentuk kata benda pula. Kesejajaran antara pikiran atau gagasan dan bentuk bahasa yang dipakai dapat mempermudah pembaca untuk memahami makna kalimat. 3. Susunan kalimat dengan kata yang hemat. Maksudnya, mengurangi penggunaan pengulangan kata dalam sebuah kalimat. Berikut yang perlu diperhatikan dalam penghematan kata. Yang pertama, tidak mengulang subjek yang sama dalam kalimat majemuk. Contoh, setelah makalah ini diperbaiki, makalah ini akan segera dipresentasikan. Perbaikan kalimatnya, setelah diperbaiki, makalah ini akan segera dipresentasikan. Yang kedua, tidak menjamakkan kata yang bermakna jamak. Contoh, banyak kata-kata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa asing. Perbaikan kalimatnya, banyak kata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa asing.
Yang ketiga, menghilangkan bentuk yang bersinonim. Contoh, tulisannya sangat rapi sekali. Perbaikannya, tulisannya sangat rapi, atau bisa tulisannya rapi sekali. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai jenis-jenis kalimat. Yang pertama, berdasarkan gaya atau retorika dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, kalimat yang melepas induk anak. Jika kalimat itu tersusun dengan diawali unsur utama yaitu induk kalimat dan diikuti oleh unsur tambahan yaitu anak kalimat. Gaya penyajian kalimat itu disebut melepas. Yang kedua, kalimat yang klimaks, anak induk. Jika kalimat itu disusun dengan diawali oleh anak kalimat dan diikuti oleh induk kalimat, gaya penyajian kalimat itu disebut berklimaks. Yang ketiga, kalimat berimbang, yaitu jika kalimat itu disusun dalam bentuk majemuk, setara, atau majemuk campuran. Gaya penyajian kalimat itu disebut berimbang karena struktur memperlihatkan kesejajaran dan sejalan dituangkan dalam bangun kalimat yang bersimetri. Yang kedua, kalimat berdasarkan struktur gramatikal dapat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal yaitu kalimat yang hanya berdiri atas satu subjek dan satu predikat. Contohnya, pelanggan pergi atau siswa itu rajin. Yang kedua, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara berasal dari 2 kalimat tunggal atau lebih. Kalimat majemuk setara dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu kalimat majemuk setara penjumlahan, kalimat majemuk setara pertentangan, kalimat majemuk setara pemilihan. Dan yang ketiga, kalimat majemuk tidak setara. Kalimat majemuk tidak setara terdiri atas satu suku kalimat yang bebas dan satu suku kalimat atau lebih yang tidak bebas. Yang keempat, ada kalimat majemuk campuran. Kalimat jenis ini terdiri atas kalimat majemuk tak setara bertingkat dan kalimat majemuk setara, atau terdiri atas kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk tak setara atau bertingkat. Yang terakhir, jenis-jenis kalimat berdasarkan fungsinya itu ada kalimat berita atau deklaratif, yaitu kalimat pertanyaan dipakai jika penutur ingin menyatakan sesuatu dengan lengkap pada waktu yang ingin menyampaikan informasi kepada lawan berbahasanya. Yang kedua, kalimat pertanyaan atau interrogatif. Kalimat pertanyaan dipakai jika penutur ingin memperoleh informasi atau reaksi jawaban yang diharapkan. Yang ketiga, ada kalimat perintah dan permintaan atau imperatif. Kalimat perintah dipakai jika penutur ingin menyuruh atau melarang orang berbuat sesuatu. Biasanya intonasi menurun, tanda baca titik atau tanda baca seru. Dan yang terakhir, yang D, itu kalimat seruan. Kalimat seruan dipakai jika penutur ingin mengungkapkan perasaan yang kuat atau yang mendadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafadila Utami, NPM 20144600122. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan paragraf. Di dalam pembentukan paragraf yang baik terdapat 3 syarat yang harus diperhatikan, yaitu unsur kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Pengembangan paragraf dibedakan menjadi 2, yaitu pengembangan paragraf berdasarkan isi dan pengembangan paragraf berdasarkan teknik. Pengembangan paragraf berdasarkan isi yang pertama yaitu pengembangan paragraf dengan cara pembandingan. Cara pembandingan merupakan sebuah pengembangan paragraf yang dilakukan dengan membandingkan atau mempertentangkan guna memperjelas suatu paparan. Yang kedua, pengembangan paragraf dengan cara pemberian. Contoh-contoh disajikan sebagai gagasan penjelas untuk mendukung atau memperjelas gagasan umum. Yang ketiga, pengembangan paragraf dengan sebab akibat. Cara ini sering disebut dengan kausalitas.
Pengembangan paragraf cara ini dapat dilakukan dengan menyajikan sebab sebagai gagasan pokok atau utama, baru diikuti akibatnya sebagai gagasan penjelas. Yang keempat, pengembangan paragraf dengan cara klasifikasi. Cara klasifikasi biasanya dilakukan dengan penyajian gagasan pokok atau utama, kemudian diikuti dengan gagasan penjelas secara rinci. Contohnya adalah gagasan utama A memiliki gagasan penjelas yang dapat diklasifikasikan menjadi X dan Z. Pengembangan paragraf berdasarkan teknik yang pertama yaitu pengembangan secara alamiah. Paragraf yang dikembangkan berdasarkan urut waktu bersifat kronologis. Hal ini berarti kalimat yang satu mengungkapkan waktu peristiwa terjadi atau waktu kegiatan dilakukan dan diikuti oleh kalimat-kalimat yang mengungkapkan peristiwa itu terjadi. Yang kedua, pengembangan secara logis. Maksud dari pengembangan paragraf secara logis ini adalah pengembangan paragraf menggunakan pola pikir tertentu yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu paragraf yang dikembangkan klimaks dan antiklimaks. Dan yang kedua, pengembangan paragraf berdasarkan kriteria umum ke khusus. Dan juga dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu paragraf yang dikembangkan dengan cara umum ke khusus dan khusus ke umum. Contoh pembelajaran sintaksis di SD. Pembelajaran dapat diawali dengan membaca atau menyimak sebuah teks, yakni menganalisis kalimat, mencari jenis kalimat tertentu, membuat kalimat dari kata atau benda tertentu, menyambungkan kalimat sehingga menjadi sebuah teks, bisik berantai, menebak kalimat, menyusun kalimat, dan berdasar gambar. Pembelajaran juga dapat dilakukan dengan beragam model pembelajaran. Misalnya, pembelajaran kooperatif tipe time token, snowball throwing, team games turnamen, number hit together, and make a match. Pembelajaran juga dapat didukung dengan beragam media. Misalnya, kartu kata, film animasi, cerita anak, poster, komik, dan benda konkret. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Jika ada banyak salah dalam pengucapan maupun sifat kami, mohon dimaafkan. Dan jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.